Ya, yang paling menonjol itu sebetulnya konflik akibat masuknya perkebunan skala besar. Kalau di Kalbar itu perkebunan skala besarnya kelapa sawit. Nah, saya menangani dan menerima pengaduan cukup banyak itu tentang konflik masyarakat adat ataupun masyarakat lokal ya terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit. Kalau saya pikir ini terjadi karena tidak ditaatinya aturan-aturan perundang-undangan. Ini perusahaan ini kan kadang-kadang ini ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadi mereka main hajar aja tuh. Nah, lahan-lahan yang belum diserahkan sama warga itu mereka sikat. Dan lahan-lahan yang kadang-kadang tingkat kemiringannya itu nggak sesuai AMDAL, di atas 70 derajat itu kan nggak boleh sawit itu disikat juga. Nah, itu menyebabkan konflik antara pemilik lahan masyarakat dengan perusahaan di sisi lain. Ini juga agak kompleks masalahnya. Kenapa saya bilang kompleks? Di satu sisi masyarakat sudah ada bahkan sebelum bangsa ini berdiri. Indonesia kan 1945 ya, masyarakat adat atau masyarakat lokal pasti sudah berdiam di kampung itu jauh sebelum bangsa ini berdiri. Nah, di sisi lain perusahaan ini biasanya dan pasti mendapat izin dari pemerintah. Izinnya biasanya legal. Nah, ini kan dua benturan kepentingan yang harus kita satukan. Kadang-kadang nggak bisa disatukan juga, nggak usah dipaksa. Kalau saya ya Mbak ya, saya pada prinsipnya berpikir begini. Utamakan kepentingan pemilik tanah, pemilik lahan. Untuk daerah-daerah yang belum dimasuki perkebunan, perusahaan perkebunan yang sudah mendapat izin, dia harus tanya dengan masyarakat lokal itu. Mau nggak menjadi bagian dari perkebunan kelapa sawit? Mau nggak masyarakat lokal itu menyerahkan lahannya? Kalau nggak mau jangan dipaksa. Di dunia internasional itu kita mengenal ada prinsip free FVIC ya, Free Fire and Informed Consent. Nah, dengan konsep ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya kan persetujuan bebas tanpa paksaan. Jadi kalau dia mau menyerahkan lahan, jangan dipanas-panasi, dibilang jangan diserahkan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia nggak mau menyerahkan lahannya kepada pihak perusahaan, jangan ditekan-tekan, jangan ditakut-takuti. Nah, kalau dia menyerahkan lahannya dengan kesadaran penuh dan dia diberikan informasi ya, informasinya adalah apa dampak positif perkebunan untuk dia, apa dampak negatif perkebunan untuk dia. Dan saya kira sebagai manusia yang biasa, normal, orang pasti akan menghitung ini positif, ini negatif. Kalau saya ambil ini dampaknya ini, kalau saya tidak ambil itu dampaknya bagaimana. Nah, dalam konteks itu kalau saya pikir kalau perusahaan menerapkan konsep ini dengan baik, maka nggak ada tuh konflik-konflik yang terjadi. Begitu masyarakat tahu bahwa oh nanti kalau saya jadi petani sawit, saya akan dapat harga sawit sekian, tapi tanah saya menjadi saya harus bayar kredit. Tapi kalau harga sawit naik, saya juga penghasilannya naik gitu. Nah, itu harus diberikan informasi kepada masyarakat. Tapi kalau saya menyarankan kepada masyarakat di Kalimantan Barat, kalau Anda punya tanah, jangan diserahkan kepada perusahaan semuanya. Nenek moyang kita sudah mengajarkan kita untuk bahasa akademisnya itu diverifikasi pendapatan, diverifikasi pemasukan. Ingat Mbak, kita di kampung tidak hanya hidup dari ladang loh, ya kan? Dulu orang tua ladang itu sumber pangan. Orang juga punya kebun karet untuk sumber uang cash. Orang juga ambil sumber proteinnya dengan pelihara ya, pelihara ayam, kalau kami orang Dayak pelihara babi, kemudian cari ikan di sungai kan. Artinya apa? Artinya bahwa ada 3 sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga. Ada
karbohidrat. Dalam hal ini kita suplai oleh nasi, kita tanam 1 tahun kita dapat, nggak perlu beli. Ada uang cash, kebun karet, ada sumber protein. Kalau sayur-sayur kan biasanya diambil dari sekitar itu ya, sekitar rumah, sekitar hutan. Miding, bisa tahu ya, pucuk miding, lalu rebung. Nah, itu kan sayur-sayuran tradisional. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda punya 10 hektar lahan, Anda serahkan kepada kelapa sawit itu paling banyak itu 6 hektar sudah. 4 hektarnya itu Anda simpan. Anda bisa bikin ladang, Bapak Ibu bisa bikin kebun karet, bisa tanam sahang, tanam kakao atau apa saja, jangan semuanya diserahkan. Kenapa saya bilang gitu? Harga sawit ini dia kan tergantung pasar, Mbak. Bayangkan kalau semuanya bertani sawit, dia nggak punya lahan untuk ladang lagi. Ketika harga sawit turun, dia nggak punya uang beli beras. Tapi kalau dia punya sawit, dia tetap ada tanah untuk berladang, artinya sumber pangannya ada. Dia juga punya kebun karet. Ketika harga sawit jatuh, dia punya karet. Ketika harga karet jatuh, dia tetap ada sawit. Jadi ada berbagai macam pendapatan, diverifikasi pendapatan. Dan saya percaya kalau itu dilakukan, disampaikan kepada masyarakat, maka konflik-konflik itu nggak terjadi. Nah, itu untuk masyarakat yang dalam proses belum menyerahkan lahan. Untuk masyarakat yang sudah menyerahkan lahan, biasanya ini konflik kadang-kadang timbul antara satu keluarga, desa, antar desa dan seterusnya. Ini agak pelik, Mbak. Ini perusahaan ini kadang-kadang ini kalau satu orang punya lahan di lokasi ini ya, nanti dia kasih itu sawitnya di lokasi sana, kasih kampung lain. Nanti orang kampung lain itu dikasihnya di kampung yang satu ini. Misalnya saya punya sawit di kampung B, padahal saya sebenarnya orang kampung A. Nah, orang kampung B nanti punya sawit di kampung A. Ini kan memicu konflik ini. Harusnya dia tetap dapat sawit di kampung dia gitu, supaya tidak menimbulkan konflik. Nah, ini yang problem besar di Kalbar. Saya tidak berharap Kalbar ini menjadi sama seperti Mesuji. Tahu kan kita kasus Mesuji. Saya berharap pemerintah satu saja, nggak usah lagi kasih masuk atau kasih izin perusahaan sawit ini. Nggak semua daerah harus ditanami sawit. Ada daerah-daerah yang kita tahu punya potensi selain sawit. Misal, jagung. Ini perkebunan juga loh, pertanian juga. Karet, kakao, sahang. Nggak semua harus sawit kan? Kalau semua harus sawit, mati kita. Harga sawit turun habis sudah. Memang waktu ketika harga sawit naik, ya orang semua senang ya. Sawit turun, mati kita di Kalbar ini.